السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita tingkatkan kualitas iman, kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan juga Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang amat sangat banyak Allah berikan kepada kita, sehingga kalau misalkan kita mau menghitung maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, maka tugas kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Akan tapi ketika kita mengingkarinya, melalaikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus senantiasa mengingat selalu bagaimana setiap hari kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena banyak di antara manusia yang lupa akan nikmat yang telah Allah berikan, terutama itu nikmat sehat dan waktu luang. Itu sudah ada hadisnya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus senantiasa berupaya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tauladan terbaik yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, sehingga di pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian yang mana 2 bulan yang lalu kita telah membahas tentang amalan ringan namun pahalanya itu besar. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang yang pertama adalah 1 huruf daripada Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala 10 kali lipat. Sedangkan yang kedua, amalan yang kedua adalah kita harus berusaha dan berupaya menghatamkan Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Kalau misalkan kita sibuk dan yang lainnya, maka kita dengan membaca surah Al-Ikhlas itu sama seperti sepertiga Al-Quran.
Itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita membaca 3 kali maka sama seperti dengan menghatam Al-Qur'an. Akan tapi ini tidak menjadi alasan bagi kita bagaimana caranya kita benar-benar membaca satu Al-Qur'an penuh. Kita harus senantiasa berupaya, berusaha bagaimana caranya kita menghatamkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, yaitu dari juz 1 sampai dengan juz 30. Sedangkan yang ketiga yaitu ketika kita membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepada kita yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada penghalang bagi kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian. Jadi kalau misalkan di antara kita rutin setelah salat membaca ayat kursi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat yaitu kita senantiasa berusaha dan berupaya menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi agar supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Sedangkan yang kelima yaitu kita harus senantiasa beristighfar, membaca sayyidul istighfar, terutama pada waktu pagi atau petang atau siang dan malam. Karena dengan kita membaca sayyidul istighfar ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian kita yakin akan kandungannya, akan keutamaannya. Kemudian kita, kalau misalkan kita membacanya pada siang hari, kemudian kita yakin dan kebetulan meninggal sebelum waktu malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting jangan sampai di antara kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hangus amalan yang telah kita perbuat dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sedangkan kajian lanjutan pada pagi hari ini yaitu yang keenam, kita harus senantiasa berupaya dan berusaha untuk salat Isra. Itu pahalanya juga besar, yaitu pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 hadis. Kalau yang diriwayatkan oleh dari Abu Umamah ini, ketika kita sholat subuh kemudian kita berdiam diri di masjid terus sampai waktunya sholat syuruk, sholat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sedangkan kalau yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu ketika kita selesai salat subuh kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, kita ngaji dan yang lainnya, kemudian tiba waktu syuruk terus kemudian kita salat 2 rakaat, maka itu sama akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi di sini ada 2 hadis. Yang pertama, kita berdiam diri sampai dengan menunggu waktunya salat Isra, salat syuruk. Sedangkan yang kedua, kita selesai salat subuh berzikir, membaca Al-Qur'an, mengaji, kemudian masuk waktu syuruk dan salat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Hadis yang pertama yaitu dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat as-subhi fi masjid jama'atin yasbutu fihi hatta yusalliya subhat ad-duha kana ka'ajirhu hajan aw mu'tamir tammatan wa hajjatuhu wa umratuhu." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh seperti yang telah kita laksanakan tadi, kemudian kita salatnya ini dengan secara berjamaah di dalam masjid,
lalu dia setelah itu diam diri di dalam masjid sampai menunggu waktunya salat duha, maka seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau umrah secara sempurna. Ini hadis riwayat Tabrani. Sedangkan hadis yang kedua yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin summa faqada yadhkurullah hatta yusna'u samsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajatan wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Ini hadis yang kedua. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia duduk sambil membaca Al-Qur'an, lalu ia berduduk sambil mengaji sampai dengan terbitnya matahari, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda pahalanya itu sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan pengulangan 3 kali, sempurna. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Maka kalau misalkan di antara kita tidak ada udzur syar'i, maka kita harus senantiasa berusaha untuk melakukannya. Minimal ada niatan di antara kita, habis ini kita menunggu syuruk untuk salat duha. Kalau misalkan kita tidak melakukannya, yang penting sudah niat, insyaallah kita sudah mendapatkan apa yang telah kita niatkan itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sedangkan yang berikutnya yaitu yang nomor 7, ketika di antara kita masih mempunyai keyakinan, yaitu kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah sekecil apapun, maka kita insyaallah terbebas dari neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun burratin min khair wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnun zarratin min khair. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka, yaitu siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji jagung, maka kita akan dikeluarkan dari api neraka, dan seterusnya. Jadi di antara kita harus senantiasa berupaya mengucapkan la ilaha illallah, dan yang terpenting adalah kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga dan masukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya sebelum wafat ia mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga la ilaha illallah ini merupakan seafdal-afdalnya zikir, afdalu zikri la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah ini, kalimat la ilaha illallah ini merupakan seafdal-afdalnya zikir. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedangkan yang kedelapan, kita harus senantiasa mengucapkan salawat atau membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengarkan lafaz
yang diucapkan oleh seorang, misalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita menjawabnya dengan salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, yaitu 10 kali. Ketika kita berselawat kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada kita itu 10 kali. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu an yaqul idza sami'tumul muadzin yaqulu mithla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayhi salatan sallallahu alaihi biha ashran summa sallullahi liwasilatin fa innahu minzilatun fil jannah la yanbaghi illa li 'abdin min 'abdillah wa arju an ka'anna annahu faman sa'ala li al-wasilah khallas lahu sa'ah. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kita ini mendengarkan muadzin lalu mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bersalawatlah untukku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang yang bersalawat untukku dengan satu salawat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ketika muadzin mengumandangkan azan kemudian kita mengikutinya sampai selesai dan pada salawat asyhadu an la ilaha illallah kemudian kita ikut bersalawat mengikuti muadzin tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang nomor 9, kita harus senantiasa selalu berzikir, karena kalau misalkan di antara kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Kita harus senantiasa berzikir. Salah satu contohnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini pahalanya luar biasa, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman hafifani 'ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 kalimat yang disukai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat ini ringan di lisan dan berat di timbangan. Bayangkan kalimat ini, zikir inilah ringan diucapkan akan tapi pahalanya berat besar, ya. Apa itu? Yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalimat yang ringan ini perlu jadi wirid harian kita, karena mungkin di antara kita sudah menghafalnya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita harus senantiasa berupaya merutinkan zikir ini. Kalau bisa setiap waktu kita selesai salat wiritan, maka ikutkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yaitu untuk memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Sedangkan yang nomor 10 yaitu menyingkirkan duri atau pepohonan yang menghalangi jalan, ya, di jalan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya para jemaah sekalian, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syajaratan kanat tu'dzil muslimin faja'a rajulun faqata'aha fadakhalal jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sebuah pohon yang dahulu mengganggu kaum muslimin. Lalu ada seorang laki-laki datang menebang pohon itu. Kemudian
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan itu maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang laki-laki itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 1914. Maka jangan sampai di antara kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Entah itu menyingkirkan batu di tengah jalan, kalau misalkan ada batu yang lumayan besar, maka kita pindahkan ke pinggir. Kalau misalkan ada duri atau paku yang menghalangi jalan, maka kita harus senantiasa menyingkirinya. Karena insya Allah itu akan menjadi kebaikan dan pahala kita kelak di hari kiamat. Dan pahala itu jangan remehkan walaupun kecil, karena itu akan bertambah dan terus bertambah dan akan menjadi besar, dan itu akan menjadi pahala kita dan pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk hamba pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yang mana lisan kita, seluruh anggota badan kita ringan dalam berbuat kebajikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepadanya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.